Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimus solihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalat wa ba'du. Ashabal fadilah, segenap pengurus Masjid Raya Pondok Indah, para jamaah di Masjid Raya Pondok Indah, mudah-mudahan semua kita tetap dalam lindungan Allah dan tetap dalam keadaan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, malam hari ini tema kita adalah puasa sebagai upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama, puasa itu puncaknya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu diartikan sebagai imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang, sirron wa alaniyah, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Tetap kita menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang oleh Allah. Dalam Al-Baqarah jelas dikatakan, salah satu cirinya orang yang bertakwa adalah allazina yu'minuna bil ghaib, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang yang muttaqin ini? Yang pertama kali disebut sebagai ciri orang yang bertakwa adalah allazina yu'minuna bil ghaib, orang yang percaya, beriman dengan perkara yang gaib. Perkara yang gaib ini adalah pertama kali yang Allah sebut. Kenapa? Karena percaya dengan yang gaib menjadi pilar utama, menjadi sesuatu yang sangat fundamental. Gaib itu artinya sesuatu yang tidak bisa dipandang atau didapati oleh panca indera kita. Tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dirasa. Apapun yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera itu namanya gaib. Agama kita hampir semuanya adalah mengenai persoalan gaib. Maka persoalan gaib, ciri orang yang gaib pertama ini disebut pertama kali oleh Allah. Sebab kalau ada orang yang tidak percaya dengan perkara yang gaib, maka dia pasti akan sulit melaksanakan wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau dia ini tidak percaya dengan yang gaib, maka bagaimana dia mau melakukan sholat? Yuqimunas sholat, kita ini sholat menghadap Allah. Siapa yang pernah melihat Allah di kita ini? Kita ini sholat mendapatkan pahala. Apa ada yang pernah melihat bentuknya pahala itu kayak apa? Lonjongkah, buletkah? Kita tetap melakukan itu. Bahkan kita sholat menghadap kiblat. Di Masjid Raya Pondok Indah kita sholat tidak bisa melihat Ka'bah. Itu semuanya persoalan yang gaib. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau kita nggak percaya dengan yang gaib, kita juga sulit untuk menginfakkan harta kita. Capek-capek kita ini mencari uang, lalu kemudian kita sumbangkan itu. Kita ini nyumbang karena kita yakin bahwa ada harta kita yang dititipkan oleh Allah untuk orang lain. Kita ini menyumbang karena kita yakin ada pahala. Meskipun basor kita, meskipun penglihatan kita, mata kita tidak pernah melihat apa itu pahala, bentuknya seperti apa pahala, tapi kita tetap melaksanakan itu. Pun juga orang yang tidak bisa melihat yang gaib ini, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang nggak percaya dengan yang gaib ini, maka dia pasti akan sulit untuk mempercayai kitab-kitab suci Al-Quran, kitab-kitab sucinya Allah, termasuk Al-Quranul Karim. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat, namanya malaikat Jibril. Siapa manusia yang pernah melihat malaikat itu siapa? Bahkan baginda Nabi sendiri hanya 2 kali melihat malaikat Jibril. Yang pertama saat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu pun baru sayapnya saja yang terlihat.
Selebihnya Jibril menjelma sebagai manusia. Nabi SAW tidak pernah melihat malaikat Jibril langsung secara utuh sebagaimana bentuknya malaikat. Kalau ada orang yang tidak percaya dengan malaikat, bagaimana mungkin dia percaya dengan Quran yang diturunkan oleh Jibril? Padahal Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Pun sama, bulan Ramadan ini kita kejar betul Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita kejar betul. Lailatul Qadar ini bentuknya kayak apa? Apakah pernah terlihat oleh mata? Apakah mata kita pernah melihat Lailatul Qadar itu bentuknya seperti apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat dan ruh turun pada malam itu. Apakah orang bisa melihat turunnya malaikat? Tidak ada yang bisa melihat dengan mata kepala kita. Pun juga begitu, wabil akhirati hum yuqinun. Kalau orang nggak percaya dengan yang gaib, maka bagaimana dia mau percaya dengan akhirat? Ada kehidupan loh setelah kehidupan ini, yaitu kehidupan akhirat. Umur manusia paling cuma 60, 70, 80. Selebihnya dia akan hidup abadan abadah, selama-lamanya nanti di akhirat. Tapi siapa yang pernah ngelihat surga itu? Siapa yang pernah ngelihat neraka? Bahkan siapa yang pernah melihat kubur, alam kubur? Semua itu adalah perkara yang gaib. Hadirin sekalian yang saya hormati, orang yang bertakwa adalah orang yang tidak mengandalkan pandangan zohiriyah. Kalau pandangan zohiriyah itu pakai basor, namanya sahadah. Tapi orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau percaya dengan hal-hal yang sifatnya tidak terlihat, yang tidak bisa pakai mata, tapi menggunakan basiroh. Orang yang basirohnya hidup, maka dia pasti akan melihat ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan meyakini ada pahala. Tapi kalau basirohnya ini tertutup, tidak terlihat, maka ada orang sholat kemudian diganti dengan 100.000 rupiah, masih berani dia mengganti sholat dengan 100.000 rupiah. Jadi kalau kemudian ditawarkan, Anda sholat mau memilih pahala 100.000 pahala atau memilih 100.000 rupiah, orang kalau basirohnya ini mati, dia pasti akan memilih uang 100.000 rupiah. Mau digadaikan apa? Ini ada dunia. Kalau engkau ngambil mencuri ini, maka hilanglah akhiratmu. Tapi karena akhiratnya tidak terlihat, maka kemudian yang ada adalah dunianya. Basirohnya mati. Hadirin sekalian, maka orang yang berpuasa, yang tadi itu puncaknya adalah takwa. Yang takwa adalah membentuk orang percaya dengan hal yang gaib, adalah orang yang betul-betul meyakini adanya hal-hal yang sifatnya gaib. Allah tidak terlihat, tapi tetap kita percaya dengan Allah. Kita tetap yakin karena kita melihatnya bukan pakai mata, tapi pakai basyirah. Ada pahala, kita yakin ada pahala, tidak terlihat pakai mata, kita terlihatnya menggunakan basyirah. 12 jam kita ini puasa, tidak ada yang bisa melihat kita puasa atau tidak. Karena ibadah satu-satunya ibadah yang bersifat gaib hanya puasa. Orang sholat masih bisa foto lalu kemudian diupload, di-share kemana-mana. Orang sodakoh, berinfak, berzakat masih bisa difoto dan di-share kemana-mana. Apalagi haji, umroh masih bisa di-share kemana-mana. Tapi orang puasa bagaimana mau men-share-nya? Bagaimana mau menunjukkannya? Karena puasa betul-betul antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 12 jam kita mempertahankan itu, mempertahankan keberadaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berbuka puasa, pertahankan terus keberadaan kita ini. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang buruk, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat kita. Gak berani kita melakukan keburukan. Kita mau meninggalkan kewajiban, kita melihat ada Allah yang akan menyiksa kita, maka kemudian tidak berani kita meninggalkan kewajiban. Orang yang menyadari begitu melekatnya Allah dalam diri kita, itulah yang disebut dengan muqarrabin, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya
orang itu bisa dekat kepada Allah, ibadah yang mendorong manusia bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah adalah ibadah puasa. Kenapa? Karena tadi tidak ada yang bisa melihat kita puasa kecuali antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran penuh ada Allah dalam diri kita, kesadaran penuh ada malaikat kanan kiri kita. Itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, maka hidupnya pasti akan beres, pasti akan selamat, pasti akan makmur, pasti akan tenang. Kenapa? Karena dia dekat dengan zat yang maha segala-galanya. Manusia saja kita, kalau Anda dekat dengan orang yang kaya, lalu kemudian orang kaya itu juga mencintai Anda, selesai hidup Anda, nikmat hidup Anda. Karena Anda menjadi orang dekatnya orang kaya dan orang kaya mencintai Anda. Kalau Anda dekat dengan orang yang ahli ilmu, orang ahli ilmunya juga mencintai Anda, selamat Anda itu. Kenapa? Karena Anda sudah bersama dengan ahli ilmu. Orang yang sudah bersama dengan Allah, Allah yang maha segala-galanya, maha kaya, maha berilmu dan maha segala macam. Orang yang dekat dengan Allah, hidupnya pasti akan mengalami ketenangan, jiwanya tenang, jasadnya tenang. Allah mudah-mudahan menjadikan kita minal muqarrabin, termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.